Baik, kembali lagi di Natal Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham yang berhubungan batu bara, yaitu PTBA. Kemarin kan rekannya nih, Adaro. Sekarang kita membahas, menganalisis laporan keuangan kuartal satunya dari perusahaan batu bara BUMN ini, itu PTBA. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk saja ke analisanya. Untuk kasnya sendiri, kita lihat terdapat penurunan ya dari 6 triliun ke 5 triliun. Aset lancarnya sendiri terdapat peningkatan di sini dari 20 triliun menjadi 24 triliun. Total asetnya sendiri meningkat cukup signifikan ya dari 38 triliun ke 46 triliun. Untuk liabilitasnya sendiri juga naik cukup signifikan juga ini. Liabilitas lancarnya dari 7,9 ke 10 triliun. Total liabilitasnya naik juga 12 triliun ke 16 triliun dan total ekuitas di kuartal satu sendiri ini naik dari 26 triliun ke 29 triliun. Nah, berdasarkan analisa saya memprediksi lah kira-kira berapa jumlah ekuitas di kuartal 4 nanti di akhir tahun. Di sini kita lihat dari kuartal satu sampai kuartal 4 tahun 2022 ini ada peningkatan. eh Sorry, sebentar, ada salah. Wait. Ada 9% dan di 2021 ini ada peningkatan 38%. Tahun 2020 ini minus ya 15% karena kita tahu COVID. Oke. Jadi saya memprediksikan lah sekitar konservatif saja, hampir sama seperti tahun lalu, yaitu terdapat peningkatan 9% dari kuartal satu sampai kuartal 4. Jadi totalnya di akhir tahun nanti kisaran 31 triliun untuk jumlah ekuitasnya. Tapi ini cukup bisa menjadi pertanyaan ya. Kan tahun lalu ini batu bara ini berpesta pora, emiten-emiten ini. Tapi kenapa ekuitasnya hanya tumbuh satu digit? Nah, ini mungkin eh, kurang bisa memanfaatkan momentum ya. Menurut saya sendiri, kalau kita lihat perusahaan lain seperti Adaro atau mungkin ITMG, BSSR itu kenaikannya itu bisa dua digit. Nah, mungkin di PT FBA sendiri ini ada kurangnya eh, pemanfaatan dari momentum ini sendiri. Oke, lanjut. Untuk pendapatannya sendiri naik dari 8 triliun ke 9 triliun. Kenaikannya 20%. Untuk gross profitnya sendiri turun dari 3 triliun ke 2 triliun. Penurunannya cukup signifikan ya, 67% ya penurunannya. Untuk operating income-nya sendiri turun dari 3 triliun ke 1,5 triliun. Wah, setengah, hampir setengahnya ya, 50%. Dan untuk net income-nya sendiri turun signifikan, yaitu dari 2 triliun ke 1 triliun. Oke. Dan untuk saya memprediksikan lah, kiranya laba bersih di akhir tahun nanti berapa yang akan didapatkan oleh PTBA. Kan kita tahu di tahun lalu itu terjadinya peningkatan yang signifikan di labanya kan. Karena adanya banyak sentimen positif, PTBA berhasil um, mencatatkan 400%-an, 450% dari kuartal satu sampai kuartal 4-nya. Di tahun 2021 ini, wah signifikan sekali ya, 1000%. Nah, karena saya melihat adanya penurunan potensi ya dari batu bara sendiri, karena kita tahu harga batu bara mungkin tidak akan setinggi tahun lalu dan banyaknya sentimen-sentimen yang agak kurang mendukung lah dari batu bara ini sendiri, seperti adanya dukungan ekonomi hijau dan eh, menurunnya permintaan dari Eropa itu kan juga mempengaruhi ya. Tapi walaupun kita tidak bisa mengesampingkan bahwa importer terbesar batu bara itu kan India dan Cina ya. Dan kita tahu ada sentimen positif di bagian situ, di mana mereka itu kalau tidak salah itu Cina melakukan impor terbesar ya di Maret 2023 ini. Karena dia kan ingin mendorong perekonomiannya.
kan sempat terjadi lockdown kan di Desember 2022 sampai awal tahun. Makanya pemerintah ingin menggenjot. Makanya pemerintah itu melakukan impor batu bara besar untuk sumber energi manufaktur mereka. Ya ada sisi positif dan negatifnya ya, seperti itu menurut saya. Mungkin coba aja kita di setahunkan itu labanya 4,6 triliun. Oke. Nah, coba kalau misalnya menggunakan persentase misalnya naik 300% ya. 300%. Sama 4,6 triliun ini. Coba deh kalau misalnya sama kah seperti tahun lalu itu 450 ya. 6 triliun. Wah, cukup jatuh signifikan ya. Penurunannya hampir 50%-an ya. Ini berdasarkan data kuartal 1 teman-teman. Jadi tidak bisa kita pukul rata nanti di akhir tahun seperti ini. Mungkin saja kalau dari manajemen itu terdapat efisiensi yang baik, dapat meningkatkan efektivitas sumber daya yang mereka miliki, mungkin performanya bisa lebih baik lagi. Bisa kita lihat nanti di kuartal 2 atau kuartal 3-nya. Oke, baik. Mungkin kita lihat cash flow-nya ya. 8 triliun penerimaan dari pelanggannya. Jika kita lihat tidak terlalu jauh ya dari pendapatannya. Jadi bisa kita simpulkan eh, arus kas operasi ini didapatkan dari aktivitas bisnis mereka, tidak menjual aset. Untuk cash flow operation-nya turun ya dari 2 triliun ke 98 miliar. Arus kas investasinya turun jauh itu 400 miliar ke 1 triliun. Dan pendanaannya juga turun 126 miliar. Jadi which is good ya, di mana manajemen ini dapat melakukan ekspansi bisnisnya atau melakukan perluasan eksplorasi dan melakukan pelunasan utangnya. Usaha melakukan pelunasan utangnya. Ini. Tapi batu bara ini biasanya punya ciri khas kasnya tebel ya, teman-teman. Yang perusahaan bagus, perusahaan besar. Oke, baik. Mungkin kita lihat book value-nya ya. 2.500 tahun ini, PBV-nya sekitar 1,6, 1,44, 1,27. Untuk revenue per share-nya 864, 712, 346. IPS-nya sendiri jika kita 100 di kuartal 1 turun ya, karena kita lihat eh, net income-nya turun kan. Terus untuk IPS tahunannya sendiri kemarin kan 1.000. Sekarang ini 555 ini didapatkan jika asumsi saya yang menggunakan peningkatan laba bersih dari kuartal 1 ke kuartal 4 itu sebesar 4, 450% seperti tahun lalu. Oke, itu hanya 555. Jika laba akhir tahunnya itu disetahunkan, IPS-nya maka 403. Cukup jauh ya. Gross profit marginnya turun ya dari 40% ke 20%. OPM turun 36% ke 15%. Net profitnya turun signifikan sekali menjadi 11%. ROE-nya cukup turun juga menjadi 3,9%. ROA-nya juga turun menjadi 2,5%. Jika kita lihat di sini ini hampir sama seperti di tahun 2021 ya angka-angkanya. Di kisar di angka 2 belasan hingga 20-an. Jadi bisa disimpulkan batu bara ini sudah akan terjadinya normalisasi. Ini kan kalau kita lihat dari tahun 2022 ini gila-gila kan angkanya karena adanya sentimen energi yang sangat besar kan, menguntungkan sekali ke perusahaan-perusahaan batu bara. Tapi kalau kita lihat dari kuartal 1-nya sendiri ini kan sudah terjadinya normalisasi.
Jadi siklusnya bisa dibilang ya sudah mulai eh, berge- berjalan menjadi normal lagi. Oke, kita lihat DDR-nya, debt to equity ratio-nya 0,6, bagus. Current ratio-nya 2,29 dan cash ratio-nya cuma 0,5. Jika dilihat nih, debt-nya bagus berarti jumlah ekuitasnya, ini total ekuitasnya lebih besar daripada liabilitasnya. Bagus ini jadi kemungkinan kecil terjadinya pilot ya. Terus current ratio-nya tebal sekali ini 2,29. Aset lancarnya 24 triliun, liabilitas lancarnya 10 triliun. Jadi bisa melunasi lah. Tapi di bagian cash ratio-nya ini cukup tipis ya, cuma setengahnya saja. Di mana kasnya 5 triliun dan total liabilitas lancarnya 10 triliun. Jadi dari kas yang dimiliki PTBA sendiri ini tidak bisa mengcover seluruh utang lancar yang dimiliki perusahaan. Nah, tapi tidak apa-apa kalau kita lihat kan dari current ratio sendiri sudah tebal ya. Ini kayak cash ratio ini ibarat kayak layer terakhir lah. Kalau misalnya ada yang di atas satu itu berarti perusahaan bagus, tapi kalau misalnya di bawah satu ya nggak apa-apa. Coba, tapi kita lihat dari current ratio sama DER-nya. Kalau misalnya bisa menutupi ya berarti perusahaan itu jauhlah dari kata pilot seperti itu. Baik dari PE rasionya kita lihat 40 naik ya. Berarti Nino kan saya bilang udah terjadi normalisasi kan. Dari tahun 2023 hampir sama seperti 2021. Nah, jika PI-nya disetahunkan menggunakan asumsi kenaikan 450% dari kuartal pertama, itu PI-nya 7,4. Nah, kalau disetahunkan 8,64. Seperti itu. Nah, kan batu bara ini apalagi PTBA ini terkenal akan dividen ya. Perusahaan yang royal membagikan dividen. Nah, mungkin kita bisa memprediksi lah kira-kira yield yang kita dapatkan jika melakukan investasi lah di perusahaan batu bara. Nah, kan di tahun 2020 DPS-nya cuma 74,69, DPR-nya 36%, yield-nya 3,4. Nah, yang gila itu di tahun 2021. DPR-nya itu 100% dan yield-nya 26%. Nah, di tahun 2022 ini belum tahu ya, karena belum adanya apa namanya RUPS belum ada. Mungkin kalau misalnya diasumsikan ya di tahun ini, kita asumsinya 80% saja lah ya. 80% tidak usah terlalu optimis kayak tahun lalu. 1090, misalnya cuma 80% di sini. Eh, ini kali misalnya 80% yieldnya gila ya. 26% ini kalau 80% aja nih tahun 2022 ya. Tahun buku kemarin. Kalau misalnya 100 kita lihat wah yieldnya 33%. Nah, coba kita lihat yang tahun depan ya, 2023. Yieldnya misalnya ini pakai asumsi 555, 555. Hmm, kita asumsi 70% saja ya, teman-teman. Cuma 300 sebentar, sebentar. Iya, cuma 388 dapatnya. Yieldnya 9%. Kalau kita misalnya invest di harga kita beli PTBA di harga sekarang ya 3.495 ini. Cuma 9%. Tapi ini berdasarkan data kuartal satu ya teman-teman. Tidak bisa langsung ditarik kesimpulan. Oke, mungkin kita lihat langsung asumsi growth-nya, asumsi nilai wajarnya. Nah, maaf. Coba kita asumsikan di akhir tahun nanti itu terdapat peningkatan sebesar ini kita kalau kita lihat kan CAGR-nya 24% ya. Kita pakai ini 24%. IPS-nya kan 555.
Ya, IPS asumsi 692, kita pakai asumsi inflasi 6%, jadi totalnya 651. Book value-nya 2.500 dan harga wajarnya di sekitaran 3.200. Turun ya. Nah, ini kan saya disclaimer on ya. Ini berdasarkan data dari kuartal satu. Ini analisa saya kuartal satu. Mungkin kalau misalnya di kuartal 2 dan 3 misalnya terjadi sentimen ekonomi yang gila-gilaan kan nggak ada yang tahu kan. Jadi harganya sudah kembali ke nilai wajarnya di sebelum tahun 2022. Seperti itu. Mungkin saran saya bagi teman-teman yang masih pegang di harga bawah itu bisa tunggu sampai pengumuman dividen. Biasanya kan batubara ini dividennya besar ya. Kita tunggu sampai pengumuman dividen, pasti naik dikit-dikit-dikit. Kalau misalnya mau kumdet baru jual aja. Nanti takut dividen trap, kasih ARB berjilid-jilid gitu. Oke, mungkin ini bukan analisa saya ini hanya sekedar analisa saja ya, bukan himbauan untuk membeli atau menjual suatu saham. Mungkin bisa menjadi preferensi teman-teman di sini. Oke, mungkin gitu aja buat video dari PTBA sendiri. Jika teman-teman ada saran atau ada masukan, bisa tulis saja di comment section. Dan jika ada emiten lain yang ingin dibahas, bisa tulis di comment section juga. Nanti kalau menarik, saya bahas dan saya share ke teman-teman. Baik, terima kasih. See you next time.